Bismillah diturunin, ya. Itu awan tuh. Itu awan semuanya mojok. Mojok ke masyrik. Mana masyrik? Timur. Mojok ke arah timur. Angin pun tenang di saat itu. Bahajal bahr. Laut bergejolak. Wa asghatil bahaimu bi'adaniha. Binatang-binatang yang ada menyimak, siap menyimak dengan telinga-telinganya. Warujimat asyayatinu minas sama. Syaitan dilemparin dari langit. Dirojam. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya dengan kemuliaan Allah taala tidak disebut namanya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, kepada orang yang sakit kecuali Allah akan berikan kesembuhan. Wala yusamma ismuhu ala syai'in ila barakatih. Dan tidaklah namanya disebut ke atas sesuatu kecuali sesuatu tersebut diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberkahi. Kayak air. Kita mau minum, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini air yang kita minum bukan cuma sekedar ngilangin dahaga, tapi plus sudah dapat barokah dari Allah. Kemudian barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kata Allah Ta'ala, dia bakal masuk surga. Terus ini hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ila zabar asyaitanu, kecuali itu syaitan bakal akan meleleh seperti melelehnya rosos timah. Timah kalau dipanasin di atas api meleleh, itu syaitan kayak gitu. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim tuh syaitan meleleh. Jadi ini bocah-bocah jangan pada takut kalau lewat tempat gelap. Setannya tuh. Nah, baca bismillah meleleh tuh setan pada. Paham enggak? Mesti yakin tuh. Ini hadis Nabi yang bilang. Bukan aneh, bukan satadun, bukan siapa-siapa, yang ngomong Nabi. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, syaitanul mu'min mahzul. Setannya orang-orang mukmin, maksudnya setan yang ngegodain orang mukmin kurus-kurus, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kurus? Waqala Qais bin Hajjaj galali syaitani. Nah, ini diambil dari kisah ini. Jadi Qais bin Hajjaj ada salah seorang sufi wali besar namanya Qais bin Hajjaj. Dicerita, syaitanku berkata kepadaku. Kita nih, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, syaitan yang ada di dalam badan kita nih banyaknya minta ampun. Makanya Imam Suyuti ngomong, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawati. Kalau bukan karena nih syaitan yang ngerumunin hatinya anak cucu Adam, sesungguhnya nih kita semua bisa ngelihat kepada kerajaan yang ada di langit. Kita nih terhijab pandangan kita gara-gara syaitan banyak nongkrongin hati kita. Kata Qais bin Hajjaj, ini syaitan yang ada di dalam diriku berkata kepadaku, dakhaltu fika wa anna mithlul jasur. Qais, saya waktu masuk ke dalam diri kamu itu gemuk kayak onta. Wa anal an mithlul asfur. Tapi saya sekarang seperti burung pipit, burung peking, burung gereja. Paham gak? Kayak burung gereja, masuk kayak onta, keluar kayak burung gereja.
Ditanya sama Qais bin Hajjaj, loh kok bisa? Kok bisa? Ente gemuk masuk badan aneh, masuk diri aneh. Bukan kesurupannya, beda. Kalau kesurupan kemasukan jin, bukan kemasukan setan. Kalau dikata, ini orang kesurupan kemasukan setan, tuh kata Bang Peri. Iya, tuh kata Bang Peri, Opah Peri. Panggilnya Opah Peri. Oke? Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Takbir. Opah Peri. Jadi nggak ada orang kesurupan tuh kemasukan setan nggak ada, tapi kemasukan jin. Kalau setan ini nih yang masuk dalam badan kita nih, yang ngerubutin badan kita, ini cuman tugasnya bisikin kita biar maunya maksiat aja, nggak mau taat. Tuh. Paham ya? Jadi sambung lagi. Qais bin Hajjaj nanya, kok bisa begitu ente? Masuk ke diri aneh gemuk kayak ontak, keluar kayak burung peking ente, kayak burung king. Burung gereja sama dia gedean dia tuh. Burung gereja. Ditanya kenapa bisa begitu? Qala tudzibuni bi dzikrillah ta'ala. Iya gimana enggak? Ente lelehin aneh dengan zikir kepada Allah, dengan ngucapin bismillah. Jadi banyak-banyak tuh ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Ana dulu ketemu sama Habib Syekh Al-Munawwar, Allah yarham, baru meninggal ya berapa bulan lalu, belum setahun ini. Dulu ana datang ke beliau itu sowan, Habib Syekh ngasih aneh amalan. Apa amalan? Banyak baca bismillahirrahmanirrahim. Satu hari 144 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baca itu 144 kali. Kita ini nggak bakal bisa jadi wali Allah, nggak bakal bisa jadi orang dekat sama Allah Ta'ala kalau masih banyak syaitan yang dudukin hati kita. Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam manaqibnya ada baca, beliau puasa selama 40 tahun. 40 tahun puasa, tiap hari puasa kagak kecuali hari Id. Kecuali hari di mana Allah haramin buat puasa. Di saat beliau puasa ke 30 tahunnya, beliau pikir udah mau selesai tanya. Beliau lihat dengan kewaliannya beliau lihat hatinya beliau. Masih ada sisa 10 setan lagi. 10 setan beliau kuras tuh hatinya, beliau usir dengan cara berpuasa 10 tahun. Bayangin. Setelah itu selesai, baru beliau dapat maqam Qutbul Ghaus, Sultanul Auliya. Bayangin puasanya 40 tahun. Kita Ramadan aja nungguin buka, nggak sabaran. Ngabuburit dari jam 7 pagi, ngabuburit dari jam 7 pagi. Puasa baru sehari, udah kuat, alhamdulillah. Cepat banget waktu, kagak berasa. Puasa tinggal 29 hari lagi. Jangan masuk KPU tuh. Masuk KPU bahaya, jadi 260 hari. Ya. Masya Allah. Bercanda. Jadi saya sudah terjalani 40 tahun untuk puasa buat bersihin hatinya daripada setan. Jadi orang nggak bakal bisa jadi wali kalau masih ada setan dalam hatinya. Maunya maksiat. Nah Habib Syekh itu ngajarin anda, nanti baca Bismillahirrahmanirrahim tiap hari 144 kali. Bagi antum yang mau baca silahkan baca. Ya. Baca 144 kali tiap hari. Biar nanti makin lama makin baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin. Tidaklah kata Rasulullah SAW seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah perintahkan malaikat pencatat amal ya ayat tubuh videoanihi untuk mencatat di dalam buku catatan amal ini hamba yang ngucapin bismillah arba'ami'ati hasanatin 400 kebaikan. Bayangin ente 400 sekali baca bismillahirrahmanirrahim Allah catat kita ngamalin 400 kebaikan. Itu kata baginda Nabi SAW.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dzarratun. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim satu kali saja kata baginda Nabi, maka enggak ada dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil yang tersisa satu pun dari dalam dirinya. Dosa kecil ini penting kita hilangin, penting, wajib ini. Karena ini dosa kecil kalau ditumpuk jadi gede. Kita bayangin kalau satu kali kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas, kita baca bismillahirrahmanirrahim sekali, dosa kita semuanya dilebur sama Allah Ta'ala. Dosa kita gimana kalau 144 kali? Gimana kalau sehari 1000 kali baca bismillahirrahmanirrahim? Makanya pernah diceritakan wa dzakara anna Bishrul Hafi. Pernah ada seorang sufi namanya Bishrul Hafi. Oh, sufi besar, wali besar. Raq'atan bukan rakaat, bukan. Qaf ain tak marbutoh. Raq'atan. Pernah Bishrul Hafi ngelihat secuil kertas. Lagi jalan ngelihat ada robekan kertas fiha bismillahirrahmanirrahim. Tertulis di situ ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lihat di jalanan yang ada bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kagak, koran ada nama Allah, ada HP-nya, ada zikirnya, kagak peduli. Kita jadiin keset, kadang-kadang kita buang buat bungkus ini, buat bungkus itu, buang tong sampah. Nah, udah nggak ada adabnya tuh sama Allah. Nabi Sul Hafi nggak lagi jalan lihat kertas ada tulisan Bismillah, dipungut sama beliau, buru-buru dipungut. Wa kana ma'ahu salah satu darwahim. Dan kebetulan beliau rogoh kantongnya, dapat 3 dirham, punya duit 3 dirham. Ente tahu dibuat apa tuh 3 dirham? Fa akhadha biha tiban wa tayyibaha. Itu 3 dirham semuanya beliau beliin minyak wangi. Beliau beliin minyak wangi buat apa? Buat diwangiin tuh kertas yang ada bismillahnya, dimuliakan banget, dia agungkan banget. Kita ngaji maaf kata yasinan kita taruh bawah. Sering itu, nggak boleh dipungkirin. Itu sering terjadi, aneh sering lihat kayak gitu. Lagi tahlilan yasinan nih, yasinnya taruh di bawah ngampar nih begini nih. Coba bayangin. Hebat banget nggak? Padahal sepakat tuh ulama 4 mazhab. Ada buku yang bertuliskan ayat dari ayat-ayat Al-Quran, kita taruh bawah, kita sejajarkan aja sama dengkul kita, haram hukumnya. Haram. Kita taruh sejajar, gimana kalau kita taruh di bawah kita? Itu sering tuh begitu, nganggap remeh. Kita semua ini sama satu ayat dari ayatnya Quran. Mulia ayat Quran, kita nggak ada apa-apanya. Coba kita lihat Bishrul Hafi, nemu secuil kertas ketulis Bismillah. Dirogoh kantongnya dapat 3 dirham. Tuh 3 dirham dibelanjain minyak wangi semua. Kagak pakai disisain buat makan buat ini, enggak, 3 dirham buat minyak wangi. Oh, ini nama Tuhanan ini. Ini nama Tuhanan ini. Tuh kertas yang tibanya secuil kasih minyak wangi semua. Udah gitu dia apain? Ditaruh di tempat yang paling tinggi di rumahnya, dipajang sama beliau. Apa yang beliau dapetin? Fanudiya fi sirrihi kama tayyabta ismana lana tayyabna ismana. Sebagaimana engkau harumkan, beliau dengar nih ternyata. Beliau dengar dari apa namanya, dari dalam hatinya ada suara. Ada suara yang berbicara seperti ini kepada beliau. Sebagaimana engkau harumkan namaku, maka aku pun akan mengharumkan namaku. Nikmat. Yang harumin siapa? Allah. Orang mau kata-katain kita kayak apapun lagi nggak pengaruh. Allah udah mengharumkan nama kita, mau ngomong apa. Orang mau katain kita blubuk, orang mau katain kita bahlul, orang mau katain kita bego, lagi mau katain apa terserah dah. Tapi Allah udah harumin nama kita.
Jadi ini ingat-ingat ya, kalau ada kertas tulisan Bismillah, ada apa, jangan ditaruh di bawah, angkat, buru-buru angkat, buru-buru angkat dulu. Ini kalau sholat Jumat di masjid tuh, waktu aneh di Klender tanya tuh Pak Yoyo, kita kalau hadir Jumatan Pak Yoyo suka ada yang ngasih selebaran Hizbut Tahrir tuh, ngasih selebaran ilmu memang dakwah. Cuman kan ada Bismillah, ada ayat, dalil atau, aneh pegal banget itu. Kerjaan aneh tiap Jumat tanya tuh Pak Yo, ngambilin tuh kertas aneh bawa pulang, aneh bakar deh. Buletin. Nah, buletin ya, benar buletin singkat. Tiap Jumat aneh akhir capek begitu ngomong Pak Yo, pegal nih kayak gini-gini. Dakwah sih dakwah bagus dia ngasih, cuman dia nggak mikirin yang dikasih orang nggak tahu ilmu. Akhirnya dipakai dibuang-buang aja. Akhirnya sahabat dia orang banyak berbuat dosa tuh. Kalau bikin buletin yang komplek ngapain? Tulis di kertas depannya, tolong jangan dibuang ke bawah, karena terdapat ayat suci Al-Quran. Biar orang ngeh gitu. Karena orang kita saking nggak pahamnya, jangan tulisan begitu, jangan buletin. Itu tadi yasinan tahlilan ditaruh di bawah. Betul nggak begitu? Itu mesti ngaku gitu, mesti kita akuin itu. Itu kayak gitu. Yang terakhir kita diajarin sama Nabi. Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi. Barang siapa yang tulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian diperindah kaligrafi, diperindah, tujuannya karena mengagungkan Allah Ta'ala. Bukan karena pengen pamer nih keren-kerenan tulisan, bukan, kata Nabi, bukan. Kenapa lu tulis bismillah sebegitu indahnya? Iya, ta'ziman dong. Nama gua aja bukir keren-keren, apalagi nama Allah. Iya kan? Iya, apalagi masih sekolah nih. Wah, lagi pada ngece-ngece, namanya ditulis-tulis, tembok tulis-tulis namanya. Kayak pilot lagi. Yang keren, nama samaran, kampret. Gabrik. Iya kan begitu biasa anak sekolahan tuh. Jebot. Nama Allah nih ditulis bismillahirrahmanirrahim, dibagusin. Karena bukan pengen buat unjuk-unjukan tuh, lihat tulisan gua keren kan, kaligrafi gua keren kan. Ya. Karena ta'zim kepada Allah. Karena apa? Karena ta'zim. Karena ngagungin Allah. Apa kata Nabi SAW? Siapa orang yang menulis bismillah alasannya karena hal itu mengagungkan Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah bakal ampunin dosa dia yang telah berlalu atau yang akan dia berbuat. Yang berlalu sama yang diperbuat, yang bakal diperbuat udah diampunin sama Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti gue udah nulis bismillah ta'ziman karena Allah, jadi gue maksiat bebas-bebas aja. Koplak namanya itu mah. Ya enggak? Itu koplak itu. Itu perlu diruqyah sama Bang Ferry besok. Oh, Bang Ferry. Makanya kata Nabi SAW, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda rahman. Barang siapa ya dari kalian yang mau nulis bismillahirrahmanirrahim, maka tuh kalimat ar-rahmannya dipanjangin, dikasih mat. Ar-Rahman, maksudnya di atas mim itu dikasih tanda alif. Ada nggak sih di sini? Ada Allah gitu. Hah? Nah itu Allah tuh, di atas Allah tuh ada tanda alif kan tuh, tandanya panjang Allah, gitu lah. Ya, bukan Allah, bukan Allahu. Ngerti nggak? Nah itu waktu nulis bismillahirrahmanirrahim, rahmannya dipanjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Paham ya? Paham nggak? Jadi begitu. Lihat ya. Itu diriwayatkan sama Al-Imam Khatib wa Dailami dari Anas bin Malik. Paham ya?
Itu diajarin sama Nabi caranya bikin tulisan bismillah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi sihhatil jasmani bi sihhatil jasad wal arwah bi sihhatil ajsad wal arwah ya Rabb. Bi jahi sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adrikna lailatul qadr ya Rabb. Allati hiya khairun min alfi syahr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu kembali pada Syawal. Amin. Pada Syawal maksudnya pada Id.